Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah Masjid Raudhatul Falah, kita malam ini berada di malam 20. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya hadir di masjid ini. Tadi hujan deras, au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wal bar. Al-ayah. Beberapa waktu yang lalu saya menulis buku yang membahas tentang sebagian dari ayat Al-Quran yang kita lupakan, yaitu ayat tentang alam. Di dalam Al-Quran ini, kalau menurut Syekh Johari Tontowi di dalam tafsirnya Al-Jawahir, itu ada 750 ayat tentang alam. Tapi 2007 yang lalu saya hitung sampai 7 kali. Semula saya dapatkan 1104. Kemudian saya evaluasi lagi, saya sortir. Setelah 7 kali mau saya sortir lagi, sudah kehilangan argumen untuk menyortir, berhenti, dan ketika saya hitung lagi ternyata ada 800. Dan ternyata itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih, ayat hukum. Jadi ayat alam itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Tetapi 10 abad ini ayat-ayat itu lewat. Misalkan tentang langit. Tentang langit ini ada 297 ayat, 310 kata langit dalam semua bentuk. Bentuk isim ma'rifah, isim nakirah, bentuk mufrad, dan bentuk jamak. Kesempurnaan Islam seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ini harus digambarkan dalam segitiga Tuhan, manusia, dan alam. Itulah relasi sempurna tentang kita, Sang Pencipta, dan tempat kita berada. Sayangnya sampai hari ini umat Islam masih fokus pada kajian fikih dan sebagian lagi tasawuf. Abai terhadap pergerakan awan, abai terhadap hujan deras tadi, abai terhadap drainase di kota-kota besar yang sebenarnya itu sudah diisyaratkan di dalam surah Hud ayat 44 sebagai penutup peristiwa banjir pada zaman Nabi Nuh.
Kemudian di situ diperintahkan supaya bumi menyerap airnya, dan kemudian langit berhenti menurunkan air. Artinya banjir itu terjadi karena dua sebab. Maksudnya sebab alamiahnya itu karena dua. Hujan yang terus menerus dan bumi yang tidak menyerap air. Itu drainase. Jadi kalau dua itu bisa dikelola dengan baik, maka insya Allah suatu daerah itu akan aman. Karena air menemukan jalannya untuk kemudian sampai ke laut. Itu sebab alamiahnya. Tapi kita tahu, sebelum peristiwa banjir Nabi Nuh terjadi, ada peristiwa yang mendahului, yaitu peristiwa ruhaniyah, yaitu dakwah Nabi Nuh yang ditolak oleh masyarakat pada waktu itu dan diwakili oleh ungkapan-ungkapan para pembesarnya, ungkapan-ungkapan para pejabatnya yang meremehkan seruan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setiap peristiwa banjir misalkan atau gempa itu akan didahului oleh peristiwa spiritual, yaitu pengingkaran manusia terhadap sunatullah, terhadap keadilan, yang kemudian diturunkan teguran berupa fenomena alam. Ada 800 ayat kauniyah. Saya akan mengambil contoh yang sederhana. Yang pertama tentang tawon. Di dalam surah An-Nahl ayat 69. Yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah minuman yang beraneka warna yang kandungannya bisa berfungsi sebagai obat. Apa itu Bapak? Madu. Clear. Jadi ini adalah cara Al-Quran menjelaskan dengan cara yang eksplisit. Ini contoh yang eksplisit. Jadi di perut lebah itu ada cairan. Tapi tentu kemudian pertanyaannya, di Surabaya ini kira-kira masih ada hutan nggak? Wonten alat tas Mbak? sudah agak susah nggak? Patos alat di Surabaya adanya hutan beton. Ya, kalaupun ada mungkin di daerah mangrove sana. Nah, di hutan-hutan itu masih wonten tawon nggak? Ada berapa jenis tawon? Dan kemudian perlu diteliti, apakah kandungan setiap tawon itu sama atau tidak? Kalau tidak, kemudian teliti lagi. Ya, masing-masing madunya itu punya khasiat apa? Karena di Al-Quran sudah disebutkan bisa berfungsi sebagai syifa, obat. Pertanyaannya jangan berhenti di obat saja, tapi obat apa? Nah, itu tugas di antara kita yang kuliah di fakultas farmasi misalkan, atau kimia misalkan. Ini itu contoh yang pertama disebutkan secara eksplisit. Contoh yang kedua menyebutkannya implisit. Di dalam surah An-Naml ayat 18. Surat semut. Hatta idza alawadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu hulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di lembah semut wadin naml, qalat namlatun. Nah, ini kalau kita buka terjemahan itu diterjemahkan berkata seekor semut. Padahal kalau kita lihat teks aslinya, di sini disebutkan qalat namlatun.
Ini adalah jumlah fi'liyah, karena depannya adalah fi'il. Fa'ilnya adalah namlatun. Qalat itu mengindikasikan bahwa fa'ilnya itu berdhamir hiya, perempuan, muannas. Jadi mestinya sebenarnya semutnya namlah itu adalah namlun ditambah tak marbutoh. Jadi semutnya mestinya semut betina, bukan seekor semut aja. Itu keterbatasan terjemahan. Apalagi kemudian perkataan semut itu, ya ayuhan naml, wahai para semut. Di situ ada harfun nida, kata seru. Jadi semut ini sedang memanggil, sedang menyeru, oi. Kemudian apa seruannya? Udhulu. Ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Masuklah kalian semua. Jadi siapa sebenarnya semut ini? Sedang apa semut ini? Sedang memberi perintah, sedang memberi komando. Kalau begitu siapa semut ini? Dia siapa yang biasa memerintah di antara kita? Orang nomor satu, pemimpin. Tapi tadi semutnya betina. Jadi terjemahan yang afdol apa? Berkata pemimpin betina itu apa? Kenapa Pak? Ratu. Jadi mestinya berkata ratu semut. Ini ya. Yang menarik lagi, kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi mengutip Imam Sya'bi mengatakan bahwa ratu semut itu mempunyai 2 sayap. Mengapa? Karena di dua ayat sebelumnya di surah An-16 disebutkan ya, wa ulimna mantiqat thair. Jadi diajarkan kepada kami Sulaiman dan Daud itu adalah bahasa burung. Maka kemudian Imam Sya'bi mengatakan bahwa semut ini adalah bagian dari burung, karena itu mempunyai 2 sayap. Nah, ternyata jamaah biologi modern mengatakan bahwa semut itu memang dipimpin oleh seekor ratu, dan ratu itu mempunyai sayap. Itu ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok harus semut? Jadi kata ratu di situ tidak disebut eksplisit sebagai malikatun naml, ratu semut, tetapi dengan ungkapan simbolik, ya ayuhan namludhulu masakinakum. Jadi dalam bentuk narasi begitu. Ya. Nah, kemudian tentu ya, pertanyaan berikutnya adalah kenapa yang dipilih, kan ini sampai di lembah semut. Kenapa yang menjadikan cerita di ayat ini dalam perjalanan Nabi Sulaiman itu adalah semut? Tentu kita yakin bahwa di sana banyak hewan-hewan yang lain. Misalkan saja orong-orong, tengu, undur-undur, kunang-kunang, ya, mungkin juga laron dan lain banyak lagi. Tapi kenapa Allah memilih nama surat dan yang menjadi bagian dari narasi perjalanan ini adalah An-Naml? Sesuatu yang dipilih itu pasti punya alasan, pasti punya keutamaan. Pertanyaannya adalah apa keutamaan itu? Itu harus dijawab melalui penelitian. Ini bukan tafsir. Jadi teman-teman putra-putri kita yang kuliah di jurusan biologi, ya, kehewanan harus meneliti tentang semut. Karena semut diabadikan menjadi peristiwa yang istimewa di dalam kitab suci Al-Quran. Itu tentang semut. Kemudian tentang jahe, ya. Masih 5 menit. Tentang jahe. Di dalam surah Al-Insan ayat 17, surat Al-Insan itu surat ke-76. Wa yusqana fiha ka'san kana mizazuha zanjabila. Bapak, kalau kita ikhlas salat tarawih ini, meskipun hujan terus kita belani budal. Ya, insya Allah ini akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita yang mengantarkan kita masuk surga. Amin.
Tetapi saya bocorkan. Ketika kita masuk surga, ternyata oleh Allah nanti di surga disuguhi wedang campur jahe, STMJ, susu jahe, kopi jahe, teh jahe. Wa yusqana fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kelak mereka di surga dikai omben-omben wedang campur jahe. Lah apa kok jahe? Apa kok gak es degan? Surabaya panas, tentu kita kayak pilihan milih es degan toh. Nggih, Pak. Lah apa jahe? Jahe untuk daerah yang dingin. Yang minimum jus apokat, jus sirsan. Langsung apa namanya? Sirsan untuk sakit apa? Ya, untuk kanker dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi yang dipilih adalah wedang jahe, Pak. Padahal dari 10 negara penghasil jahe terbesar di dunia itu enggak ada Timur Tengah, apalagi Arab. Ya, kalaupun ada di Afrika itu Nigeria, itu selebihnya adalah Asia Selatan dan Asia Timur, India, Cina, Indonesia, Jepang. Itu. Nah, jadi Pak, nggih, mulai dalu menika mulailah minum wedang jahe. Hitung-hitung geladi resik sebagai calon penghuni surga. Ya. Kalau di Jepang, jahe bukan hanya untuk minuman, diiris tipis, dicampurkan sushi. Sushi ini lho, Pak. Nasi yang dikepel, terus dikai iwak mentah, campur jahe. Niku damel pesta, Pak. Namanya sushi niku. Dan kita tahu orang Jepang itu nggih, usia hidupnya rata-rata itu terpanjang di dunia. Itu. Ya. Jadi di NHK itu kalau hari Ahad jam 1 menayangkan seorang nenek atau kakek dengan cucunya. Biasanya yang disuruh tampil dulu ada cucunya, Pak. Cucunya itu usianya 70-80. Bayangkan usia mbahnya. Itu ya. Itu di NHK Jepang. Itu. Usia hidupnya terpanjang. Rata-rata usia hidupnya terpanjang dunia karena pola makan. Nah, terkait dengan pola makan, saya menutup ini ya, karena waktu. Yang terakhir itu adalah di dalam surah apa? Surah Saba, Abasa ayat 24. Falyanduril insanu ila ta'amih. Maka manusia hendaknya memperhatikan makanannya, Pak. Nggih. Ini menjadi persoalan serius di kita karena banyak anak-anak muda di kita sudah kena asam urat, kolesterol. Itu apa? Karena makannya ugal-ugalan. Padahal Qur'annya sudah jelas. Fal yanduril insanu ila ta'amih. Hendaknya seseorang memperhatikan makanannya. Ini sudah agak terlambat karena malam 20 ya. Saya biasanya kalau menjelang Ramadan itu seperti yang sekarang juga menyarankan kepada setiap kita sebelum masuk bulan Ramadan lakukan 2 hal. Yang pertama timbang badan. Yang kedua ukur lingkar perut. Lingkar perut, Pak. Ya. Nanti menjelang Idul Fitri timbang lagi, ukur lagi. Nek tambah abot, lingkar perut tambah gede, itu indikasi posone gagal. Hitung-hitung nahan mangan selama 1 bulan, ternyata malah jor-joran, sehingga berat badannya tambah, perutnya tambah berkemajuan. Perut berkemajuan atau perut buncit menurut medis itu adalah sarang penyakit. Dan itu bisa terjadi kalau bapak-bapak menjelang tidur, nggih, menjelang tidur setelah sahur juga bisa, atau setelah tarawih menjelang tidur itu ngemil. Dan yang dikemil itu gorengan. Nah, pertama ketika tidur organ tubuh ini tidak bekerja,
Nah, kalau yang dimakan itu gorengan, minyak, maka dia akan menumpuk sebagai lemak, Pak. Ya, kalau jenengan tiap malam menjelang tidur itu mangan ote-ote, gedang goreng, ya, mie goreng, pokoknya yang digoreng-goreng itu, itu bisa dipastikan dalam waktu satu bulan, okay, ukuran melar 2-3 cm, gitu loh. Dan sekali lagi itu sarang penyakit. Saya 5 tahun tinggal di Jepang, sulit sekali mencari orang Jepang itu yang perutnya berkemajuan, Pak. Langsing, kecuali sumo. Kalau sumo memang dibuat supaya gede karena lombanya surung-surungan. Lek kuru gampang diangkat dan kalah, gitu ya. Nah itu. Jadi Ibu Bapak, ya poinnya ini tadi saya bercerita yang ringan-ringan. Nanti kalau yang lebih berat lagi perlu dikasih layar ya. Jadi buku itu sudah lama terbit, sudah pernah masuk di bazar buku terbesar di dunia di Frankfurt. Sudah saya presentasikan dari Banda Aceh sampai Merauke, ya 476 kali, pernah safari di Australia, begitu. Dan yang terpenting kemudian juga sudah saya wujudkan dalam bentuk pesantren sains, Jadi kami mengelola 2 pesantren sains di kerjasama dengan Gus Solah di Tebu Ireng dan di Sragen, Jawa Tengah. Akibat umat Islam mengabaikan ayat-ayat alam, maka orang Islam tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, Ibu Bapak. Maka sumber daya alam yang melimpah di kita itu akhirnya dikelola oleh orang asing. Dan kalau dikelola oleh orang asing itu maunya sak-ake-ake Pak ngeruk. Itu loh ya. Artinya kedaulatan kita mulai tergerogoti. Maka agar kita kembali bangkit, kita kembali berdaulat, kita harus, sebagian dari kita harus ada yang berbondong-bondong untuk mempelajari ilmu kealaman, sains, teknik, medis, dan agriculture. Ketika orang mempelajari ilmu kapal, sejatinya orang ini sedang mewarisi ilmu yang pernah diajarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang mempelajari metalurgi, sejatinya orang ini sedang mempelajari ilmu yang pernah diajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan itu ilmunya ada di ITS, Pak, bukan di UIN. Jadi Islam itu bukan hanya di UIN, Pak, tapi juga di ITS. Saya orang ITS. Monggo sebagian putra-putri jenengan dikuliahkan ke ITS. Nanti ngajinya juga ngaji tentang alam. Yo basis Quran. Terakhir, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu mindsetnya harus memberi, harus produsen. Tapi mohon maaf, semua motor yang kita pakai, kita kendari, termasuk mobil yang tadi saya datang ke sini, itu buatan Jepang, bukan buatan orang Islam. Lalu kemana insinyur-insinyur alumni ITB, ITS, UI, UGM, UB, UNER? Semua mereka masih menjadi kuli dan buruh, Ibu Bapak. Apakah ini tujuan pendidikan Islam? Bukan. Ada sesuatu yang salah dalam sistem pendidikan kita. Karena itu harus kita ubah mindset kita. Kita harus mulai berpikir untuk menjadi juragan. Kita harus mulai berpikir membangun industri otomotif sendiri di negeri sendiri. Tidak terus-menerus menjadi bangsa kuli, menjadi bangsa buruh. Dan salah satunya kita harus kembali mempelajari ayat-ayat alam, mempelajari alam itu sendiri supaya kita bisa mengelola sumber daya alam kita yang melimpah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, menggugah kesadaran kita supaya kita bisa mendorong putra-putri kita untuk kemudian juga mempelajari ilmu non Islamic studies, non fikih, non kalam, non tasawuf, non filsafat, tapi sains, medis, agriculture, dan teknik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.